Yakin nggak bisa tuh timnas tuh masuk Piala Dunia 2026? 2026. Yakin sih Mas aku. Makin kesini tuh kayak nggak yakin, yakin juga. Jadi kayak makin hari makin yakin gitu loh. Karena timnasnya berprogres gitu loh sebenarnya. Entah kemarin peralihan dari pelatih satu ke pelatih lain gitu, atau hari ke hari makin nyambung aja kualitasnya gitu. Kayaknya makin percaya deh gitu, kayak ini ada kapten timnas kita ternyata main di Serie A itu kan kebayang siapa sih Mas? Tahun berapa kita bayangin itu kan kayaknya enggak, kayak cuma di Winning Eleven mungkin. Mas Aska Alfiri Jalul Fikri. Benar Mas? Benar Mas. 4 suku kata namanya ya? 4 suku kata. Betul. Selamat datang di Gutok Mas. Nanti kita akan ngobrol nih terkait jelas lah dunia seni visual, graphic designer, ilustrator, dan seterusnya. Sebelum ngobrol nih, biasanya di Gutok ini ada kuis. Oke, siapa berani? Iya. Udah pernah lihat konten-konten Udah kami pernah sebelumnya? Mas, Nah, betul. nggak apa-apa kalau ada yang salah. Disclaimer ya ini. Ya, Oke. tapi kalau salah semuanya mungkin kita ulang. Oke. Lain hari. Remedi, oke. Pertanyaannya tentang Indonesia. Ini pertanyaan kita ambil dari konten-konten di Good News from Indonesia. Oke. Kita mulai coba ya. Oke, siap Mas. Oke, yang pertama. Oh iya, tadi udah nyebutin belum nama kuisnya? Belum ya? Belum. Nama kuisnya ini Trivia Indonesia. Oke, kita mulai. Ini pasti udah tahu lah. Klub sepak bola tertua di Indonesia adalah Oke. A. PPSM Magelang, B. Persitema Temanggung, atau C. PSM Makassar. Nomor 1. A. Oke, PSM Magelang, PPSM, PPSM. ya? Nggak mau ganti jawaban? Kunci jawaban. Kunci. Oke. Oke, ini kalau di Manokwari jam 9.30, kalau di Batam jam berapa? 7.30. Oke, A 8.30, B 7.30, C 6.30. 7.30 Pendang Rampo. Nomor 3. Oke. Berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini? A 38, B 37, C 36. 38. Yakin? Yakin. Oke, kita kunci. Nomor 4. Kayak 33 ya Mas Yamin ya. Habis Pemekaran lah. Pemekaran. Katanya ada pemekaran. Oke. Bukan katanya, ding, memang ada pemekaran. Negara di ASEAN pertama, ulang, negara di ASEAN yang pertama kali merdeka adalah A. Filipina, B. Malaysia, atau C. Indonesia. Malaysia. Yakin? Filipina. Piye? Filipina. Filipina. Malaysia atau Filipina? Filipina. Oke, kita kunci. Terakhir, hewan-hewan di bawah ini adalah yang berasal dari Sumatera, kecuali A. Badak, B. Beruang madu, atau C. Bekantan. Badak. Hewan-hewan ini berasal dari Sumatera kecuali badak. Oke ya. Kita review Mas. Oke. Kita review bareng-bareng ya. Betul. Seberapa Indonesianya ini? Wis. Segono ya. Apa? Seberapa Indonesianya cuma berdasarkan trivia. Klub sepak bola tertua di Indonesia tadi jawab PSM Makassar. PPSM. Yang benar PSM Makassar. Selisih 4 tahun. Oh, selisih 4 tahun ya. Tipis lah ya. Iyalah. Daripada 15 tahun ya. Oke. PPSM itu 1919. Oh. Kalau PSM Makassar 1915. Oh, Persitema tahun berapa lahirnya? Ora arti aku, Mas. Nah, supporternya 2007. 1970. 1970. Persitema. Oke, Persitema. Cucunya itu. Berarti. Kalau di Manokwari jam 9.30 jelas ya. Oke. Di Batam 7.30. WIB WIT. Bener satu sama Bener. satu. Oke, nice. Lumayan Jam lah. kan selisihnya. Jumlah provinsi di Indonesia saat ini tadi jawab 38 kan jawabnya. Betul, 38. Wih, ngeri lah. Bener 2. Oke. Negara ASEAN pertama yang merdeka tadi jawabnya pertama Malaysia. Malaysia. Diganti ke Filipina. Mau tetap Malaysia apa Filipina? Filipina. Bener, Filipina. Oke. Filipina tuh tahun 1819 merdekanya. Oh, kalau Malaysia? Malaysia tuh 1957. Su ya. Indonesia 1945 proklamasinya. Oke. Terakhir hewan-hewan ini berasal dari Sumatera kecuali
Badak kan ada badak Sumatera, Mas. Oh iya, ding, kira badak Jawa ya. Oke. Kecuali Bekantan. Bekantan itu dari mana? Mas? Kalimantan. Bekantan, Kalimantan. Oke. Ya, iya. Betul. Oke. Yang kayak orang hutan kayak monyet itu Bekantan. Oke. Yang hidungnya besar. Oke. Yang salah satu apa? Ikon salah satu wahana. Oh iya, sing itu kayak gede. Ya, Oke. Bekantan. Bekantan. Mas Aska Betul. lahir sampai menuju dewasa asli Temanggung. Terus kuliah di Undip Semarang ngambil teknik elektro. Yes. Setelah itu perjalanan waktu malah akhirnya menekuni atau sengaja atau nggak sengaja tuh nyemplung itu di dunia ilustrator. Kalau bahasa Indonesianya kebacut sih, Mas. Kebacut, ya kalau kebacut di Jawa Tengah itu kan terlanjur. Kalau kebacut di Jawa Timur itu keterlaluan. Oh iya tuh. Artinya beda. Kebacut Terlanjur. ya. Versi Jawa Tengah. Versi Jawa Tengah terlanjur. Terlanjur. Ya, dengan ceritanya seperti itu ya. Elektro kakaknya, Iya, adiknya, betul. terus memilih ikut manut apa? Ikut bu? Ikut Ikut ibu, karena Dengan jadi celik, iya. kalau ceritanya sih sebenarnya kan kakak dulu. Aku punya kakak. Ini di teknik elektro juga, Undip juga. Terus 7 tahun kemudian aku memilih untuk kuliah nih. Tapi kan bingung. Terus pengen aja kayak kakak yang udah kerja di pabrik gitu. Terus Bu, aku pengen ngambil SNMPTN undangan waktu itu. Ngambilnya apa ya? Elektro aja yang kayak emas. Oke, gitu. Jadi akhirnya keterima masuk teknik elektro Undip tanpa tes. Jadi pakai raport SMA gitu. Nilai berdasarkan Nilai, betul. Tanpa tes. Pinter. Beruntung. Pakai bercanda gitu nggak? Gak usah. Beruntung. Terus sampai pada akhirnya Sampai akhirnya cerita akhirnya ya karena kalau gambar mah emang udah seneng dari dulu. Terus tarik mundur lagi ke belakang tuh sebenarnya pengen ini Mas, waktu SMP menuju SMA tuh aku pengen sekolah di SMSR namanya. Jogja, Sekolah ya? Menengah Seni Kalau Rupa. di Jogja ada plesetannya. Apa tuh? Sekolah Menyang Sore. Sekolah Makat Sore ya. Emang gitu. Teman-temannya kan murid-murid seniman semua. Seniman kan, banget gitu. bebas. Tapi waktu itu nggak boleh aku Mas, karena ya sekolah sing pada umumnya, pada umumnya dulu, makanya Nggih, Bu, ngambil gitu ya. nggih Bu, sedikit dawuh. Akhirnya ke sekolah negeri, akhirnya di SMA 1 Temanggung, SMA Negeri 1 Temanggung gitu. Dengan jurusan IPA, terus memilih elektro itu kan kayak Sejalur ya. lempeng gitu. Terus akhirnya sebelum elektro udah kepikiran, udah mengajukan ke ibu kalau Bu aku kok pengen kuliah di yang berbau seni gitu, kayak guru seni atau misal apa gitu. Ternyata nggak boleh, ya udah elektro aja. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Siap. Kan ada seni elektro paling menurut Ibu paling. Mungkin seni mau jadikan jadi hobi aja gitu. Just oke, masuk akal. Jadi nggak ada menentang atau gitu. Iya, Oke, gitu aja. Akhirnya keterimalah di elektro dan lulus alhamdulillahnya. Aku takutnya Lulus cepet kan katanya, cepet. nggak nyampe 4 tahun toh. nggak nyampe, Berarti cuma memang pintar Mas. pinter dan beruntung. Atau cepet-cepet rampung. Udah jadi 3 tahun 11 bulan waktu itu. Kalau di wisuda itu kan ada tulisannya 3 tahun 11 bulan. Jadi wih, keren juga aku. Setelah lihat gitu ya. 3 tahun 11 bulan. Ternyata bisa juga gitu. Terus setelah itu lulus lamar ya. Ngelamar sebagai mas-mas elektro pada umumnya gitu. Terus ternyata singkat cerita malah akhirnya dari titik baliknya menjadi ilustrator adalah singkat ya Mas. Oke, Karena itu ada komunitas Indonesia Football Artist IFA sampai sekarang masih ada. Dan dari komunitas skena sepak bola karena football fans ya. Yes. Awalnya dan seorang kolektor jersey juga. Sebelum masuk ke industri ilustrator ya, ilustrator klub sepak bola, kontributor langsung di official account-nya AS Roma. Liga Italia. Sepak bola kalau ada teman-teman kawan Genvi yang belum tahu. Setelah itu baru gabung ke tim medianya Persikabo Bogor. Waktu itu kayaknya masih ini deh, PS Tira. Betul. Terus ada cerita kalau boleh nggak remote, ternyata boleh. Langsung diiyakan walaupun dengan jarak salary yang tahu
agak jauh dengan kalau stay di sebenarnya Jakarta? cuma kaca berjarak 3 jutaan gitu. Karena aku mikir gue buat kos gitu kan. Ternyata oke juga kok, itu udah tak naik padahal dengan anggapan nanti kalau dinego jadi sekian gitu. Iya. Ternyata nggak dinego. Ternyata dari rumah berkarya, Iya, dari dari Temanggung sampai sekarang malah karyanya sampai mana-mana. Amin, insyaallah. Ini kalau ada yang kurang tambahin Mas. Nggih. Dari situ, dari Persikabo akhirnya setelah ada relasi dan karyanya itu tadi, karya dari Mas Aska ini tembus sampai ke Fiorentina, Roma, Cagliari, bahkan di Cagliari itu special edition ya. 100 tahun. Cagliari, 1 abad klub sepak bola. Centenary. Centenary. Juventus, PSG, Manchester City, Tottenham Hotspur, Mallorca, dan Liverpool. Ya. Bahkan di Manchester City ini punya konten komik namanya Game Changer. Game Changer komik, ya. Ngeri Mas. Ngeri. Ngeri Mas. Ngerti ini. Ini karyanya- Tapi itu kolektif sama teman-teman IFA juga, Mas. Meskipun kolektif pun karyanya seperti itu. Dan uniknya karya-karyanya Mas Aska ini memadukan unsur budaya Yes. yang ikonik gitu. Ikonik, AC Milan pakai gelang ada batiknya tuh. Bandana ya Nah, gitu. terus waktu juga yang akhirnya rame kan collab dengan timnas waktu Indonesia Palestine. Betul. Terus yang pertandingan antara Arsenal Tottenham tuh. Oke, Merconnya lah. mercon ya. Bagi teman-teman yang suka rivalitas atau suka sepak bola tuh kayak bisa memadukan ke- monggo gitu. meriam London. Disajikan ya dengan official lagi betul. Itu sampai pada titik itu awalnya dapat style seperti apa Mas dari ilustrasinya kan ikonik banget dan ada ciri khasnya kelokalannya itu loh. Oke, jadi waktu itu tuh kenapa ngangkatnya kelokalan? Sebenarnya pada awalnya aku nggak tahu brief, maksudnya sebagai mas-mas elektro yang belum pernah berkecimpung di dunia desain tuh aku nggak tahu Mas brief dan yang boleh dan nggak boleh itu loh. Pertama kali aku gabungin budaya itu di kontennya AS Roma Mas. Waktu pertandingan terakhir Daniele De Rossi lawan Parma. Oke. Itu waktu itu diajak sama teman IFA tadi, Indonesian Flu Artist, suruh bikin, jadi dia nyari 11 orang, kalau nggak 11 atau 9 orang, gitu buat bikin salah satu masing-masing satu grafis buat pertandingan terakhirnya De Rossi gitu. Ada yang De Rossi waktu teriak, ada De Rossi waktu ngegolin, gitu-gitu. Ya, tapi aku pede wae gitu, pede aja dengan ngeluarin De Rossi versi versi wayang Mas. Ya wes wayang gitu, tak saji dengan wayang, dan ternyata di ACC sama AS Roma gitu. Tapi mereka minta penjelasan dulu, ini apa kok? Karena waktu itu kalau nggak salah ingat tuh si wayang ini dikatakan mirip apa? Yang ada di Mesir itu loh Mas, kan gitu. Terus, ini emang dari Mesir, bukan, ini dari Indonesia, namanya wayang. Terus aku jelasin bla bla bla. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa, angkat lokalitas Indonesia aja, soalnya Indonesia fans Roma juga cukup banyak kok gitu dari pusatnya gitu. Akhirnya di ACC dan diupload di pertandingan lawan Parma Mei 2019 waktu itu, dan pada notice dengan ada Indonesia coy gitu kan, semacam itu. Terus emang yang bikin orang Indonesia gitu. Terus kok oke. Dan AS Roma kan juga kaget, wih kok rame juga banyak orang Indonesia ternyata karena Indonesia notice kan kita tahu sendiri. itu. Dan notice gara-gara si wayang ini, padahal 9-9-nya tuh juga orang Indonesia sebenarnya gitu. Tapi yang ke memadukan notice unsur lokal budaya. jadi aku bikin wayang De Rossi, terus kepalanya aku pakein kepala serigala. Jadi De Rossi terus kepala serigala gitu. Itu pakai wayang. Itu pertama kali maduin sama lokalitas. Terus kalau bahasa Jawanya tuh tuman Mas, kayak ketagihan gitu loh. Iya. Kayaknya asik deh aku nggak cuma gambar biasa, tapi nanti aku ngasih kayak ya perintilan-perintilan yang berbau Indonesia kayak, atau yang gampang ke notice kayak batik bla 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 gitu. Kok ternyata wih ini dari batik, ada batiknya, ini emang yang bikin orang Indonesia ya gitu kan. Indonesianya coy. Gitu itu kayak ternyata menyenangkan juga, dan yang nge-hire pun seneng kan kalau ininya naik gitu. Akhirnya makin kesini makin dicoba terus dan berhasil gitu. Akhirnya yang pertama tuh kalau nggak salah konten geotagging namanya sih Mas. Itu jadi si Spurs itu Tottenham Hotspur itu klub sepak bola dari Inggris gitu, Liga Inggris. Dia ngupload waktu itu 4 konten buat bulan Ramadan.
Jadi si Spurs ini pengen perpanjangan tangan ke Indonesia gitu, nyari fans di Indonesia. Terus waktu pertama kali upload itu ngerespon si Joko Karyan. Nah, Joko Karyan kan Kampung Ramadan Joko Karyan itu kan terkenal banget gitu loh. Dan waktu itu kayaknya kalau nggak salah sih ada si Son Heung-min lagi jajan telur gulung gitu-gitu. Jadi sebagai orang ini serius Tottenham Hotspur ngupload kayak gini nih gitu. Jadi terus naik terus dibahas sama ada salah satu ustadz gitu-gitu ikut nge-repost terus berbagai media ternyata inilah gitu-gitu kan rame nih. Jadi salah satu resep yang bisa aku pakai terus-menerus yaitu lokalitas gitu. Tapi bikin aku riset juga Mas, kali ini di Jogja, terus oh di Kalimantan rame apa ya, di daerah ini rame apa, oh gitu-gitu aku riset. Tuman tadi ya? Tuman tadi. Kan akhir-akhir ini belum lama, itu kan 2019 ya? Iya kayaknya. Yang Tottenham kapan? 2021 kali ya, 2021. Berarti, tapi setahun terakhir, itu beberapa klub Eropa, kalau kita melihat Juve dan lain sebagainya, itu malah jadi sering upload konten mereka tuh yang gaya ada Indonesianya. Berarti bisa jadi itu Mas Aska ini yang mungkin ya mempelopori pertama akun sosial media Eropa, tim besar Eropa, terus mereka tahu pasar Indonesia netizennya seperti apa, terus dijadikan salah satu tema, bahkan sampai se caption-captionnya banyak yang sekarang ya, karena itu pakai si konten apa geotagging itu loh Mas, yang cuma bisa dilihat di daerah tertentu gitu. Itu menyenangkan sih sekarang. Kemarin kayak kalau Juventus ada Del Piero sama Kenan Yildiz lagi gambar di 0 km Jogja. Betul, gitu. Walaupun kadang captionnya kemarin bilangnya Kota Tua Jakarta. Oh, salah. Dan akhirnya orang itu atau mungkin sengaja salah biar komennya rame. Oh, betul. Strategi itu Mas. Betul. Itu berarti tadi awal mula dan mungkin bisa jadi Mas Aska ini yang mempelopori akhirnya yang awal-awal kali ya Mas. Ya mungkin tim media sepak bola Eropa atau internasional tuh sepertinya kita akan harusnya kalau lebih rame bikin desain dengan corak ada Indonesianya coy. Betul, ada di saya coy, betul. Rame semuanya. Sampai ke pemain timnas kita pun juga bermain di luar negeri, sosmednya mesti melunjak. Pasti naik. Entah dia main atau enggak di klubnya. Betul. Yes. Terus belum lama ke Liverpool. Ke Liverpool 2 kali. Oh 2 kali? 2 kali. Nonton Liverpool. Terus bikin pameran. Namanya Wiwitan at UK. Wiwitan. Ketika di sana tuh full karya-karya Mas Aska atau kolaborasi dengan karya-karya seniman lokal sana? Waktu di Wiwitan itu, jadi Wiwitan ini pameran mini solo exhibition saya yang pertama. Di Anfield, sekitar Anfield? Di rada jauh sih sebenarnya, di dekat kota city center gitu. Jadi aku nginepnya di Bold Street, terus aku nyari yang sekitar situ aja, Bold Street gitu. Akhirnya beberapa kali sebelum berangkat tuh aku udah bikin karya sebenarnya. Jadi ya udah kalau bisa dipamerin, kalau enggak ya upload besok-besok aja lah gitu. Ternyata aku tuh rajin ngemailin si kafe-kafe yang ada di sekitar Bold Street gitu. Dari kota sampai yang rada jauh dari kota Liverpool itu. Aku emailin satu-satu. Akhirnya ada yang bisa Mas, tapi masih lama lagi gitu kan. Kosongnya masih lama nih, sekarang penuh gitu. Terus ada lagi yang Liverpool tuh senimannya biasanya guyupnya pakai komunitas. Jadi aku harus ikut komunitas mereka dulu dan membayar sejumlah tertentu buat ikut circle mereka. Habis itu baru bisa bergabung bisa bikin pameran setelah berapa tahun bergabung gitu. Dan itu ya nggak bisa kan gitu. Sedangkan aku waktu itu ngemailnya mungkin karena visanya baru ACC bulan Januari, aku berangkat bulan Maret, kan mepet banget itu Mas. Akhirnya ada satu titik terang, itu dari salah satu kafe gitu, namanya Bold Street Cafe. Bold Street Cafe, aku ngajuin aja, bisa nggak pameran di sini gitu-gitu. Akhirnya bisa dan boleh dan gratis gitu. Aku sendiri pameran di sana, jadi kayak bukan pameran yang proper kayak di galeri gitu enggak Mas, tapi di kafe. Terus aku waktu itu tuh bawa 3 karya kalau nggak salah, 3 karya dari Indonesia yang aku bawa ke sana gitu. Jadi dipajang, itu pun tentang
kenapa aku suka Liverpool, kenapa aku suka sepak bola gitu. Aku ceritain di Wiwitan itu. Wiwitan kan artinya kalau bahasa Indonesia tuh permulaan. Nah, nice. Jadi tetap ada unsur lokalnya. Iya, betul. Bahasa Jawa. Jadi wong kono iki Wiwitan iki bahasa mana sih? Terus aku bahasa Indonesia tapi ini bahasa Artinya. Jawa. Ini Jawa artinya itu permulaan. Oh, berarti ini pameran pertamamu. Iya. Terus dia ngeliat Instagramku kan karena ada QR gitu. Followermu banyak ya, padahal kalau di Indonesia kan saya bukan apa-apanya, bukan apa-apa gitu, tapi ternyata di sana, oh kamu banyak ya, kamu seniman, kamu ternyata sering bikin. Ya? kamu Raffi Ahmad gitu. Iya. Enggak ternyata. Jadi akhirnya dapat tempat itu dan dibantu sama si Paul Street itu, dan akhirnya bisa pameran pertama di sana gitu. Seneng banget sih. Yang sebelumnya hanya karyanya ya, akhirnya orangnya Betul. ke situ. Dan ikut sama karyanya, jadi ikut bareng. gitu. Terus melihat di sana tuh apresiasi seni orang sana tuh gimana ketika ngelihat karya? Jadi nggak membandingin ya? Enggak. Antara sini dan sana gitu. Betul. Seperti apa? Tapi mereka sih karena di kafe gitu terus jadi semisal mau turun nih, karyaku tuh di deket tangga gitu, Mas. Jadi mereka kayak ngeliat terus ngefoto, kadang mention juga gitu-gitu, nge-tag tentang bla 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 bla, terus ninggalin komen juga. Oh ini karyanya, terus aku kan foto sama si karyanya tuh, terus oh mas yang punya karyanya dalam bahasa Inggris ya? Iya, oh karyamu bagus gitu. Bercerita tentang ini akhirnya bisa sampai Liverpool juga ya, karena ada caption dan ada cerita di situ. Dan ya akhirnya beberapa hari itu aku di-mention, aku repost story-nya orang-orang lokal Liverpool yang main ke kafe itu mas, jadi seneng juga gitu. Iya, tapi memang sekarang nih sosial media sebuah, kalau kita spesifik ya, sosial media sebuah tim olahraga atau di sini sepak bola, itu kan kalau dulu mungkin 3-5 tahun yang lalu kan belum terlalu diperhatikan dari segi bisnis ya. Betul. Sekarang aja bahkan kalau kita lihat Indonesia Liga 3 aja atau mungkin Liga 4, sosial media mereka tuh cukup proper. Bagaimana desain starting line up, pemain yang dikontrak, bahkan Liga 1 pun lebih proper lagi. Betul. Nah itu ngelihat graphic designer atau ilustrator di sini, peluang kerja atau pengaplikasian karya mereka udah mulai dapat highlight dari majority bisnis tuh kayak gimana? Oh itu malah seneng sih mas, maksudnya awal-awal kan aku juga cuma kenal. Merasa tersaing? Enggak, karena yo udah nyemplung duluan kan, maksudnya bisa kenal teman-teman baru, terus bisa sharing itu kan selain ilustrator juga ada desain grafis, terus nanti ada animator, motion grafis, nanti ada video itu kan makin banyak gitu loh mas. Jadi makin ramai aja makin seneng, jadi bisa kolaborasi juga gitu. Sebelumnya aku yang cuma kayak gambar aja, aku bisa minta tolong si motion grafis, bisa nggak ini digerakin gitu. Itu kan nambah value juga gitu loh. Oh jadi aku punya portfolio yang gambarku bisa digerakin, nah itu kan ada plusnya gitu. Tim-tim olahraga atau tim sepak bola juga mereka menginvestasikan sejumlah investment khusus di tim medianya sekarang udah mulai banyak. Nah kalau dulu nggak terlalu banyak, sekarang investasinya di tim medianya. Di tim media. Karena akan ngaruh ke branding, nge-brand, bisnis dan lain sebagainya. Betul. Dan karya nih, kita tadi udah ngobrolin terkait itu. Ada salah satu postingan Mas Aska tuh dengan caption kalau nggak salah ya. Oke. Illustrated by 100% human. Ingat nggak? Iya. Itu upload apa sih mas? Kalau nggak salah itu ya Bruno Fernandes atau apa ya? Oh ya, kalau nggak salah dengan video kalau. Iya, aku lupa deh. Itu pendapat nih tentang karya ilustrasi yang kalau dulu dibikin cukup lama ya, atau mungkin sebelum ada AI namanya digital imaging. Digital, oke. Sekarang AI. Terus kemarin ada pro kontra kan akhir-akhir Betul. ini tentang prompt dan lain sebagainya. Karya yang dihasilkan AI itu bisa dianggap sebagai karya seni orisinal nggak? Kalau orisinal enggak. Ini saya rada hati-hati ya, karena saya juga masih belajar ya mas. Jadi saya sih respect dengan teman-teman ilustrator dan respect terhadap saya sendiri gitu. Saya enggak, mungkin kan beberapa bulan kemarin itu banyak yang posting apa Ghiblify, nanti ada yang bla 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 gitu. Orang apa sih lebay banget kayak gini cuma gambar doang bla 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 gitu. Tapi sebagai yang berkarya dengan hati, dengan riset lagi. Maksudnya aku seneng riset dan aku seneng gambar. Ada urutannya, ada alurnya itu ya aku bikin yang bisa dan aku punya pasar sendiri gitu loh. Kalau mereka
mau pakai itu dan pakai pasar mereka dan itu oke-oke aja, ya nggak apa-apa gitu. Respect aja sih, nggak ganggu. Kalau ganggu ya. Tapi dampak AI terhadap kreativitas teman-teman ini atau secara umum nih, menurut pandangannya Mas Aska, dampaknya terhadap kreativitas manusia itu seperti apa? Dari segi kalau bahasa Indonesia tuh keumekan apa ya? Oh. Kan kalau gambar di mana 100% human kan kayak nge-cat apa, ada step-stepnya. Itu kan kreativitasnya terus jalan kan, untuk mengasah sama kita berpikir terus. Sekarang juga sama berpikir tapi ngetik prompt. Nah, betul. Jadi juga. Nah itu gimana? Membatasi kah atau seperti? Nah ada beberapa respon yang tak dapetin dari teman-teman. Ada yang ya udah kita bersahabat dengan AI, istilahnya ya, bersahabat dengan AI. Atau yang ngelawan, aku nggak bisa nih kayak gini, aku harus ngasih nilai lebih ke klien gitu loh. Aku harus ora oleh kalah, nggak boleh kalah, aku harus ngasih nilai plus. Nah nilai plusnya itu masih ngulik juga gitu loh, mau diapain, yang AI nggak bisa tuh apa, tapi kan AI bisa semua gitu. Maksudnya kan gitu, tapi ya lawan dengan piye carane, mbah piye carane istilahnya. Mbah piye carane, gimana caranya ya. Berapa bilang ancaman, ada beberapa yang bilang tools membantu, dan ketika mungkin udah mulai beberapa stakeholder atau corporate business yang pakai full AI dan bisa jadi ancaman kah atau suatu saat ya kita harus ya udahlah agree not disagree atau apa gitu dengan itu. Kalau demandingnya wah ini AI aja cukup, harus bersahabat ya, kulino ada gitu loh Kak. Oh ya guys, ada ini ya udah ayo, aku tujuanku gimana, ini gimana, kan nggak bisa nolak kan Mas. Ya, bisa nolak. Aku benci AI tapi ya AI nggak tetap lewat terus kan ke kita. Ya udah kita sikapi dengan bijak aja. Di teman-teman komunitas pun juga mulai jadi bahan diskursus juga gitu ya, juga ini. Atau ya latihan gitu, buat latihan juga bisa. Prom kayak gini tuh biasanya sih buat teman ngobrol lah istilahnya. Tolong kasih ide aku dong tentang gini-gini. Oh iya deh, terus akhirnya digarap dengan manusia, dengan tenaga kita dan ide kita gitu. Terus kadang biasanya dibahas lagi, apakah mau untuk gini-gini aku bisa menyediakan. Nah gitu. Malah jadi chatting sama AI. Iya jadi sih. Kayak SimSimi kalau zaman dulu. Zaman dulu kayak SimSimi itu. Terus momen Mas. Udah pernah ke Liverpool 2 kali. Dari tahun 2018 19 sampai sekarang. Terus kayak nonton sepak bola juga kan kadang di TV atau mungkin kadang langsung di stasiun. Momen pertandingan sepak bola kayak wah ini bagus nih kalau tak gambar nih. Oke. Pernah nggak kemarin waktu sempat ke Liverpool nonton lawan MU ya? Yes. Itu ada nggak kayak tiba-tiba langsung bagus nih momen ini tak bikin gitu? Malah kalau di di Liverpool pas di situ tuh aku jarang megang HP. Terus emang aku niatin lillahi ta'ala itu untuk menonton aja gitu. Kapan lagi gitu. Musuh MU mana? Musuh MU dan yang belum tahu waktu itu tuh waktu 7-0. Jadi itu saya pertama kali ke Inggris, pertama kali naik pesawat, pertama kali keluar negeri, terus nonton bola dengan Liverpool yang lagi tim kebanggaan, mengalahkan rival yang bagus itu bisa 7-0 Mas. Kayak sebagai fans Liverpool ya kayak lunas tuh. Jadi oke gitu. Sampai meluapkan ekspresinya cuma udah bisa nggak bisa ya wes. Iya, waktu satu gol tuh, takut ke comeback, 2 gol, lagi dong, 3 gol, 5. Oke, ini keren banget. Ternyata emang ditunda-tunda selama ini nggak naik pesawat, terus belum pernah keluar negeri, ternyata sekali keluarga, ya. Pas momennya itu ya. 7-0 gitu. Kalau pemain bola Mas, tadi udah Daniel De Rossi, Bruno Fernandes, terus ada Odegaard ya. Odegaard sama Tottenham tuh Son dan lain sebagainya. Yang paling seru atau yang susah digambar atau prosesnya gambar karakter ini agak susah gitu. Kayaknya itu aman semua sih Mas. Aku malah justru kesulitan menggambar pemain lokal, maksudnya pemain Indonesia gitu. Kalau pemain luar tuh nggak tahu kenapa lebih gampang digambar gitu loh. Kalau pemain lokal kan nggak tahu kenapa lebih rada susah sih gitu. Tapi bisa aja alhamdulillah. Tapi yang sulit banget sih nggak ada Mas.
gampang semua gitu. Bisa diatasi semua deh. Paling cepet kayak gitu tuh prosesnya berapa lama Mas? Jadi aku tuh ada beberapa style Mas, yang kayak lebih realis, ada yang kartun. Yang Rocky Putira itu kan agak beda ya? Nah itu. Yang bikin panjang. Ya kayak panjang itu jadi aku sering nyoba-nyoba gitu Mas. Jadi kayak ada yang versi di hire sama agensi gitu misal atau klub, terus pengen yang bikin style kayak gini Mas gitu. Ada yang juga yang ini project yang aku dibebasin. Aku sering nyoba-nyoba di situ gitu. Memakan banyak waktunya biasanya sih karena sebagai perfeksionis kayaknya kurang pas deh. Kayaknya kurang pas deh. Tapi setelah di setor udah oke Mas. Oh ternyata ketakutanku aja gitu loh Mas. Kadang gitu, tapi nek kesulitan aman deh kayaknya deh. Seberapa penting Mas itu visual art ini ya? Skena lah kalau orang skena, oke. Ilustrasi, terus graphic designer teman-teman ini membentuk narasi ketika orang nonton. Kalau bisnis kan tadi udah sampai pada orang tuh nggak cuma ngelihat karyanya tapi sampai keinget terus jadi ciri khas gitu. Kalau zaman dulu kan itu mungkin diawali oleh Andy Warhol ya. Yes. Akhirnya dari sebuah karya yang monumental sampai sekarang karya pop. Nah, karena udah banyak nih karya-karya itu memandangnya seperti apa? Kalau dari penciptanya nih, harapan mungkin ya ketika orang melihat karya ilustrator. Aku tuh nek di ilustrasi kan sebenarnya pengen nyeritain Yos, karena ilustrasi kan media cerita kan. Ya nyampe aja ceritanya gitu. Sebatas itu gitu loh. Ingat enggak kan kan manusia memorinya bendino tiap hari kan ada yang diisi tuh Mas. Nah, aku tuh pengen Aska tuh pengen cerita gini gitu. Apik. Aku kadang tuh respon yang aku pengen tuh kayak bukan cuma bagus, keren gitu, tapi kayak kok bisa sih kepikiran bikin kayak gitu. Itu tuh aku paling seneng kalau dapat komentar kayak gitu. Yang bertanya Iya, kok bisa sih Mas Aska kepikiran kayak gitu? Ya karena bla 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 bla. Harus cepet ngerespon, harus cepet bikinnya. Kadang kalau ngerespon berita misal Cristiano Ronaldo melakukan selebrasi show habis 100 permainan. Nah, nanti aku responnya dengan cepat tapi unik gimana ya gitu. Kadang kena, kadang ya udah lewat aja gitu. Soal pemberitaan tadi sempat dengar di obrolan konten sebelah itu bilang lebih suka ketika orang rumah atau ibu ya tadi. Dapat berita atau kabar itu dari tetangga atau orang lain ketimbang Mas Aska sendiri yang Bu aku masuk TV ya Bu, aku diliput sama Itali gini. Sampai sekarang gitu. Sampai sekarang Mas. Dan respon ibu kan udah lama nih. Yes, betul. Hampir 5 tahun. 5 tahun tak berkecimpung 5 tahun, dan betul. tetap bisa dari Temanggung. Betul. Jadi hal yang ku coba terus-menerus adalah Bapak Ibu tuh dengar kabar baikku tuh dari omongan orang lain. Misal dari tetangga, dari saudara gitu. Bukan yang aku ngomong, Bu, aku habis diundang gini loh. Meskipun kabar baik itu tetap aku sampaikan setelahnya dengan ceritakan yang komplit ya. Tapi akan lebih valid bila misal ada Bapak Ibu ke masjid terus dulu pernah diundang ke Cing Abdel gitu kan. Cing Abdel harian terus. Wih, Mas Aska habis diundang ke Cing Abdel kan, Bu. Cing Abdel kayak gitu. Itu malah lucu malah responnya. Mungkin diundang ke Cing Abdel malah ya. Diundang ke Cing Abdel kan. Iya, kemarin tuh cerita gini. Jadi gitu. Terus habis menang ini gitu tuh aku tetap minta doa dulu, Bu doaake aku meh sesuatu gitu. Tapi sesuatu itu biasanya tak simpen di akhir terus tak ceritain dari awal sampai akhir gitu. Tapi biasanya sering denger cerita dari orang lain dulu biar Ibu gitu. Gak tau rasanya kok seneng gitu Mas. Ada nggak sih kayak sebelum itu timnas nih, kita ngomong Timnas. Di belakang ada jersey timnas. Masuk ke ini kita ronde ketiga dan beberapa kali kan karya Mas Aska yang mungkin salah satu yang monumental yang bikin namanya naik itu kan ketika kolaborasi dengan timnas ya waktu itu. Iya betul. Kita desain udah, karya udah, ilustrasi udah. Yakin nggak bisa tuh timnas tuh masuk Piala Dunia 2026? Yakin sih Mas aku. Makin kesini tuh kayak nggak yakin juga. Jadi kayak makin hari makin yakin gitu loh. Karena timnasnya berprogres gitu loh sebenarnya. Entah kemarin peralihan dari pelatih satu ke pelatih lain gitu, atau hari ke hari makin nyambung aja kualitasnya gitu. Kayaknya makin percaya deh gitu kayak ini ada kapten timnas kita ternyata main di Serie A itu kan
kebayang siapa sih Mas. Tahun berapa kita bayangin itu kan kayaknya enggak, kayak cuma di Winning Eleven mungkin. Tapi sekarang bikin pemain buat gawean. gawean modif itu. Kok sekarang ada di FIFA main. Lah, ini kan pemain Indonesia gitu. Kayaknya makin mungkin deh dan makin masuk akal gitu hari-hari. Kalau pas collab dengan timnas tuh pernah berhubungan sama pemainnya langsung nggak sih? Kalau itu terpisah sih Mas biasanya ya. Biasanya kalau PSSI biasanya nge-hire sendiri gitu. Kalau pemainnya gitu biasanya ya mereka sendiri gitu. Salah satu yang sering collab itu si Mark Klok. Iya, si Beckham-nya Indonesia itu Mas. Iya, Ya, si David Beckham. Beckham ya. David Beckham Persib. Oh, beda. David Ya sama-sama Persib sih. Iya, kapten Persib Bandung. Kapten Persib. Terus yang sering tuh gitu. Jadi pernah waktu itu Mark Klok Foundation. Dia kan punya foundation sendiri. Mark Klok Foundation dia kolaborasi sama salah satu brand namanya Noto dari Jember. Mereka tuh udah deal, maksudnya udah ngobrol kalau mau bikin jersey gitu. Tapi belum ada desainernya. Si Mark Klok yang minta, aku pengen Aska Alfi itu dong gitu. Tahu dari mana Mark Klok? Ada nama Aska Alfi? Ada yang bisikin Oke. Waktu itu ya sering notice, sering ini aja sih mention gitu. Terus ya keren aja gitu. Akhirnya kok bisa nyampe ke telinga Mark Klok buat milih si Aska Alfi gitu. Akhirnya kami kerjasama, terus tahun kemarin juga waktu Mark Klok juara pertama kali Liga 1 di Persib itu diminta buat rekap perjalanannya Mark Klok di Indonesia. Oh iya, gitu. motion tuh ya? Ya, oh, betul. Itu asetnya dari Mas Aska? Ya, itu sampai ke motionnya nggak? Jadi aku yang gerakin manusianya tuh. Oh iya. Itu aku satu-satu gitu. Oh. Tapi kalau udah di ini dibantu sama timku. Nah, ini kan di puncak klasemen dan kemungkinan juara. Ya. Sudah disuruh bikin lagi nggak? menyiapkan gitu. Jadi suruh masih ya kayak kemungkinan juara nih tapi nggak usah keburu-buru tapi nyiapin aja. Kira-kira ada ide apa gitu. Udah dibocorin nih buat bobotoh yang nonton. Tapi juara ya? Ya, kalau juara. Kalau enggak disimpan. Ya disimpan buat tahun depan-depannya. Tahun depan-depannya. Kalau Project Impian kan pasti punya role model ya. Yes. Project Impian tuh pengen collab dengan siapa sih? Oke. Yang udah nggak ada boleh, yang masih ada boleh. Oke. Kalau collab sih aku pengen sama brand ya Mas. Sebenarnya masih brand tertentu nih. Anggap aja aku pengen Adidas. Adidas ini aku pengen banget buat collab gitu. Kalau ini collab Global. ya Adidas Global. Jadi karyaku akan ada di negara-negara lain. Wah, amin. Gitu. Terus kalau kerjaan, aku tuh pengen banget kerja di tim rival di Manchester United. Di MU. Yes, itu sebagai orang Liverpool. Kalau Sebagai orang Temanggung yang suka Liverpool. Oke, sorry. Gak apa-apa deh, udah 2 kali Liverpool anggap aja orang Liverpool. Sebagai orang Temanggung yang pernah kerja untuk Liverpool, ngerjain untuk Liverpool dan juga fans Liverpool, kayak kan selaras tuh Mas. Seneng Liverpool, ngerjain Liverpool, kayaknya selaras gitu. Aku tuh pengen bukan nyobain, itu goalsku untuk sebagai fans Liverpool, tapi kerjain buat tim rival gitu. Mungkin bisa lewat Mas Agus Magelangan kalau nonton. Oh bisa. Fans berat Manchester United atau akun admin Manchester United kalau nanti tahu ini Mas Aska mau. Nggak tolong Mas Agus. Agus Magelangan, Aska Temanggungan. Wah, siap. Bagus ya. Kenapa nggak diganti Aska Temanggungan? Enggak. Itu ya. Terus ini kita udah hampir di ending ngobrol. Oke. Kalau ini pertanyaan yang kita tanyain ke semua tamu yang kita ngobrol di Kutok. Oke. Kalau kita berkaca pada proklamasi kan 1945 tuh. 1945. Pasti pernah dengar Indonesia Emas 2045. Oke. Pasti ya. Pasti. Dan itu 20 tahun lagi loh. Mau satu Mas? Saya kan 2025 kalau nggak salah. Iya. Tinggal 20 tahun lagi dan banyak kan jargon-jargon atau berita-berita seperti apa Indonesia Emas atau Indonesia Cemas atau Indonesia apa gitu. Bonus demografi dan lain-lain. Menurut Mas Aska di tahun itu kita spesifik aja ngomong politik kan berat ya kayak berat skena atau ekosistem industri media di tahun itu seperti apa media olahraga di sini makin menurutku ya Mas untuk spesifik di media olahraga terutama sepak bola wis dikecilin lagi menurutku tambah rame dan tambah berbagai warna Mas dan tambah keren jadi beberapa klub luar itu kontributornya dari Indonesia. Menurutku, aku percaya banget gitu loh.
dengan media yang baik, timnasnya juga baik, gitu-gitu kan. Kok kayak kalimat familiar? Itu terus nanti kita sebagai mas-mas ilustrator dan nanti aku bisa kerjasama dengan desain bla 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 bla. Semoga bisa juga mewujudkan untuk selaras biar timnasnya makin bagus. Timnasnya bagus dulu nih. Ya enggak deh, ya selaras bae. Jadi kita sama-sama bikin bagus gitu loh. Kalau negara secara umum 2045 nggak bisa ngomong ya, mungkin kurang yakin juga ya maksudnya untuk tahun itu, tapi semoga bisa. Tapi kalau industri media sepak bola aku yakin bisa. Ekosistem seni digitalnya. Yes. Itu wangun super wangun sepertinya bisa. Di tahun 2045 kira-kira Persitema di liga apa, Mas? Atau mungkin ada kesempatan berkolaborasi dengan Persitema Temanggung? Semoga bisa. Kan ya, tanah kelahiran kan, Mas. Jadi aku pernah 2 musim bikin desain jersey buat mereka gitu. Itu aja udah bangga gitu. Tanah kelahiran, ya, yes. Tanah kelahiran gitu. Kalau Persitema di liga berapa 2045 semoga balik lagi minimal ke divisi utama. Kan dulu pernah tuh di divisi utama. Pernah di Liga 1 loh kalau sekarang. Liga 2. Divisi utama yang tahun bawahnya Liga Super. Yes, bawahnya ISL. Super League. Dulu pernah disiarin di TV itu seneng banget, Mas. Persitema Temang. Klub apa gitu kan waktu itu. Kalau teman-teman luar daerah gitu kan semoga bisa sih, Mas, membaik gitu aja sih. Terakhir, tadi kan sebenarnya pengangan-angannya udah. Kalau mimpi terbesar seorang Aska. Oke. Apa, Mas? Kerja di luar negeri. Luar negerinya? Inggris insya Allah. Ya untuk salah satu klub. Pernah ada approaching dikit tawaran? Pernah, gitu? single pernah, Mas. Iya. Maksudnya tapi belum ada yang bersambut sih, Mas. Jadi tapi ada kemungkinan itu sepertinya. Dan saya pengen banget gitu. Terlepas apapun timnya ya. Apapun timnya. Sepak bola ya. Sepak bola. Kalau hoki kayak kurang mudeng sih. Masih bisa tapi aku pengen sepak bola gitu. Oke. Bekerja di industri media, yes. Klub sepak bola top Eropa. Yes. Oke. Kayaknya menarik tuh, Mas. Menarik ya. Super menarik. Mas Aska Alfiri Jalul Fikri, makasih, Mas. Siap. Atas waktunya, obrolannya. Seru. Semoga yang tadi diinginkan tercapai. Amin. Kayak ulang tahun ya. Iya, amin. Terus karya-karyanya menembus sebenarnya ya siapa udah nembus Eropa terus kemana lagi kan? Kutu mentok. Eropa mungkin bisa ke Amerika Latin dan itu. sebagainya. Mungkin kalau timnas lolos 2026 amin. Bisa kolaborasi nonton langsung di Amerika Amin. Serikat. Amin. Sampai situ dan semua yang dijalani sekarang bisa bermanfaat. Amin, thank you, Mas. Matur nuwun Mas Aska, semoga bisa ketemu lagi Sure. dengan kita tunggu karya-karyanya. Thank you, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.